Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Jadi kita kemarin udah belajar gimana cara nambahin profile di sini. Terus kita pakai get storage ya. Jadi nanti filenya tuh diupload ke sini. Nah, mungkin nanti idenya kita akan pick image ya buat ambil di sini image picker ya. Kita menggunakan package image picker aja, ambil di pubdev image picker. Nah, image picker nih yang kita pakai nih. Nah, ini like-nya juga udah banyak dan populer juga. Jadi kita pakai image picker ini, kita copy, kemudian kita buka terminal, get install image picker kayak gitu. Nah, mungkin image picker ini kan ada hubungannya dengan sistem galeri ya, maksudnya file di dalam HP-nya. Mungkin ini ide bagusnya adalah kita stop dulu, kita rerun ya. Jadi kita coba jalanin ulang karena kita mengambil ini. Di sini ada hubungannya dengan channel di platformnya. Jadi kita coba save lagi. Kemudian setelah kita save, kita ya udah tinggal di running ulang aja. Kita run without debug, nanti kita tungguin gitu. Nah, sambil nungguin kita mungkin akan baca-baca nih. Oh ya, ini sebelum kita run, kita stop dulu. Di sini katanya pengguna iOS itu perlu menambahkan di info list-nya, yaitu ini dan ini, ada 3 poin ya. Jadi kita coba buka ini buat yang mau ngeran di iOS ya. Kita tambahin di bagian runner ini ada info list. Jadi di sini kita tambahin key sama value-nya itu adalah ini. Ini key-nya, value-nya itu nanti deskripsinya. Ini kita copy poin yang ini. Kemudian kita pasang key di sini. Kita pasang seperti ini. Nah, kemudian value-nya kita pasang string aja. String kayak gini. Nanti di deskripsinya kita copy paste ini aja deh ya. Nanti ini deskripsinya di sini ya. Kalau teman-teman punya deskripsi sendiri, pasang aja di sini. Kemudian poin yang kedua kita copy yang ini. Ya, ini kita copy dan deskripsinya kita copy yang ini. Ini kita copy, kemudian di sini kita pastekan. Kemudian yang ketiga kita butuh ini, kita copy paste. Kemudian di sini ada deskripsinya, kita copy dan kita pasang di sini ya. Oke, nah ini kita udah tambahin info list-nya. Kemudian buat yang run Android itu udah nggak perlu lagi ya, no configuration required. Jadi ya udah aman. Oke, ini tinggal kita running lagi aja, run without debug ya. Mungkin nanti kita tungguin sampai proses instalasinya selesai nih ya. Oh, sorry. Ya nggak apa-apa deh. Nanti kita tungguin sampai dia berhasil ngeinstal lagi nih. Oke? Oke, ini adalah aplikasinya. Jadi kita udah berhasil menginstal ini ya. Jadi nanti tinggal pakai nih. Kita di update profile, ini nanti ada button di bawah. Button ini itu kita buat open image. Open image-nya itu simple. Jadi di sini kita pakai image picker ya. Mungkin ini kita akan arahkan dia ke bagian controller titik pick image, misalnya kayak gini. Kita buat nama aja pick image, ini kita copy. Kemudian kita buat di controllernya buat ngepick image. Di sini mungkin di sini ya. Kita buat void dulu aja pick image, kita pasang sinkronus. Yang pertama kita lakukan adalah import ini. Kita import, kita masukin di sini. Kemudian bikin image pickernya, kita copy. Mungkin kita pasang di luar aja. Ini kita namain, nggak usah privat ya, picker biasa aja kayak gini. Kemudian ini, nah, jadi di sini ada beberapa opsi. Kita mau ngambil dari galeri atau mau ngebuka kamera atau mau bentuknya video ya, image atau video nih. Mungkin kita akan panggil dari galeri aja ya. Ini kita copy, ini kita pasang di sini dan nanti idenya adalah kita coba print di
siapa nih, si image ini ya. Image ini kita print. Mungkin nanti ini tipenya adalah X file. Kita bisa ambil namanya sama path-nya sih sebenarnya. Path nih. Tapi ini kita pastiin bahwa jika si image ini tidak null. Image tidak sama dengan null, maka kita akan print dia. Tapi kalau null, maka di sini kita print ya, ini print image, image-nya bakalan null nih. Ya, kita coba save dulu aja. Di sini kita coba buka debug console, kemudian kita klik ini, use. Nah, dia meminta izin ya untuk mengakses yang tadi foto privasi yang kita buat tadi deskripsinya. Oke, kita allow aja semua foto. Misalnya kita cancel. Kalau kita cancel nanti dia datanya ini adalah null. Jadi kalau misalnya di cancel dari sini, dia kan nungguin nih. Nanti hasil kembaliannya kita ngepick apa nih dari galeri kita. Apakah kita membatalkan? Maka kalau membatalkan kita dapat image-nya itu adalah null. Jadi dia ngeprint null nih. Nanti kalau misalnya kita klik misalnya nih yang ini, gambar yang ini, nanti dia bakalan dapat ini, dia akan ngeprint name-nya itu adalah yang ini sampai .jpeg ya, dan dia ngambil path-nya juga. Di sini ada path-nya itu ya. Jadi dua ini yang kita butuhin ya. Sebenarnya kita ngambil ekstensinya aja sih di sini. Kalau mau ngambil ekstensinya kita bisa print ekstensi ya. Kita ambil dari image name, kemudian kita split ya, split dengan titik ya. Kenapa di split dengan titik? Karena kita mau ambil pecah dengan titik dan kita ambil yang terakhir ya. Split dengan titik dan kita ambil lastnya. Nah, kalau ini kita save, maka ini yang kedua ini adalah ekstensinya. Jadi kalau kita coba choose, kemudian kita pilih gambar, nah ini ada JPG. Nah, ini nama ini, ekstensi ini kita gunakan untuk mengupload nanti ya. Jadi nanti kita upload ke sini, nanti ada ekstensinya gitu. Nanti soalnya namanya itu kita nggak pakai nama yang ini ya, nama bawaan ini, tapi kita ganti nama gitu ya, kita replace namanya. Oke, ini udah ngepick image, udah berhasil. Tinggal logic gimana caranya bisa tampil di sini nih ya. Jadi idenya adalah kita harus nampung dulu X file ini, image ini kita copy aja. Jadi caranya adalah logicnya kita pasang seperti ini. Nah, image ini kita panggil di sini ya. Jadi ini udah pasti ada, ini udah pasti ada, ini udah pasti ada. Oke, sip. Nah, kayak gini. Kalau misalnya ini udah kayak gini, berarti kita udah bisa memantau ini ya. Cuma di sini kan nggak bisa nih kita pasang awal-awal null terus kita OBS gini. Ya, ini nggak bisa nih karena tipe di sini bukan tipe RX ya, bukan tipe RX ya. Maka yang harus kita lakukan adalah biarkan dia seperti ini dan kita akan memantau di sini di bagian profilnya. Di bagian profile sini nanti idenya adalah di bawah sini itu ada, kita nggak kayak gini nih ya, kita nggak kayak gini. Tapi yang kita pantau adalah kita ambil dari controller, kita menggunakan get builder ya. Get builder di sini kita akan nge-build apa ini, yang kita akan build mungkin kontrol spasi coba. Nah, ini dapat controllernya itu kita ambil dari mana? Get builder kita ambil dari update profile controller. Nah, ini nanti controllernya udah berupa update profile controller. Ini kita singkat aja jadi C ya. Nanti kita akan nge-build apa di sini? Widget ya. Dia butuh widget di sini. Nanti widgetnya itu adalah di sini tuh kita akan tanya ya. Kita akan tanya, mungkin kita pasang seperti ini aja. Ini kita akan tanya jika ya, jika C titik ya, apa yang kita akan pantau yaitu image dari X filenya kita. Kalau dia tidak sama dengan null, maka kita akan menampilkan sebuah teks bahwa ini ada data image, misalnya kayak gitu.
Nah, tapi kalau enggak, kalau nul ya, maka kita coba print no image ya. No image chosen. Misal kayak gini. Misalnya. Nah, ini bakalan no image chosen. Tapi kalau misalnya kita pilih, kemudian kita klik gambar, ini harusnya berubah. Kenapa ini nggak berubah ya? Mungkin kita di sini belum pasang update ya. Jadi minusnya get builder itu nggak langsung reaktif. Jadi kita perlu update di sini untuk memantau. Nah, ini merubah ini nih ya. Jadi kalau misalnya kita coba choose kemudian kita cancel, nah ini berubah lagi jadi nol ya. Image ini jadi nol gitu. Kalau misalnya kita pilih satu gambar, nah ini berubah lagi, ada data image ya. Tapi kalau kita batalin, ya kembali lagi menjadi nol ya. Seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mungkin kita akan mengupdate ya. Jadi sekarang ngapain ya? Kita coba tampilin deh gambarnya. Nah, kan kita udah punya image nih, X file bentuknya. Nah, kita bisa menampilkan gambar di sini dengan cara coba kita pasang kontainer. Ya, ini kita kasih ukuran 100 kali 100 misalnya. Width-nya 100. Kemudian apa ya? Kita pasang child image titik asset. Kita pakai file ya. Kenapa pakai file? Karena nanti di sini butuh file ya bentuknya. Jadi kita pasang file. Nah, kita import yang ini. Jadi ini ada dua jenis file, ada yang .html, ini buat website ya. Kita pakainya yang .io. Nah, path-nya dari mana? Path-nya dari ini, image. Kita copy, kita ambil path-nya. Nah, ini udah pasti ada gitu ya. Image ini udah pasti ada karena di sini kita udah cek tidak akan nol gitu. Nah, kalau udah seperti ini, image ini kita buat fit, box fit, cover aja, kita save. Oke, apa yang terjadi nih? Kalau kita pilih gambar air terjun. Nah, dia bakalan muncul. Tapi kalau kita batalin, nah dia bakalan hilang lagi ya. Kayak gitu. Nah, mungkin idenya adalah di sini kita mengupdate-nya, mengset state-nya itu kalau misalnya ada image-nya aja. Ya, kalau nggak ada image-nya dia akan ngeprint image yang paling terakhir gitu ya. Jadi image yang terakhir itu tetap nampil di sini dan ya nggak berubah gitu. Kita save. Jadi kalau misalnya logiknya kita update-nya pas di image-nya tidak nol aja, itu bisa nih kayak gini. Jadi kalau kita pilih, kita gambar ini nih misalnya air terjun. Nah, berubah kan. Nah, kalau kita cancel, nah ini tetap air terjun gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pilih lagi, baru dia keganti nih. Nah, tuh keganti kan. Kalau dia pilih yang down, nah ini berubah. Tapi kalau misalnya dia cancel, ya itu tetap pilihan yang terakhir ya. Pilihan yang terakhir ya gitu. Oke, ini udah semua atau oke, ini udah oke. Tinggal di sini kontainer kita bungkus saja dengan clip oval. Jadi dia bulat ya. Kita pilih, nanti dia akan lingkaran kayak gini. Nah, idenya adalah kalau misalnya di sini nol ya. Memang sih harusnya logiknya yang benar di sini kita update-nya itu di bawah ya. Jadi kalau misalnya dia cancel, kita harusnya menghapus ini. Karena nanti image ini akan kita gunakan ya. Image ini akan kita gunakan untuk pas kita update profile, kita harus lempar ke sini ke Firebase Storage. Ya, jadi status dia kalau misalnya kita cancel itu berubah jadi nol tapi kita nggak update, maka nanti kita nggak punya image gitu, logiknya bakalan error. Jadi kita biarin aja update-nya di seluruhnya. Jadi di sini nanti image-nya kalau misalnya dia nol ya dia dianggap nol gitu, nggak ada datanya. Oke, ini udah semua. Yang harus kita lakukan adalah
Apalagi nih? Berarti ini kalau misalnya kita udah punya, oh, PR-nya gini. Kalau misalnya kita punya gambar di sini ya, gambar profile ya, logiknya ini kita copy, kita masukin ke database kita. Misalnya di sini di admin ya, kita tambahin lagi profile, kita paste, kita tambahin. Nah, seperti ini. Kalau ada profilnya, di sini kan ada profilnya. Nah, pas kita masuk, ini foto profile kita harusnya secara default gambar profile kita. Nah, itu gimana tuh logiknya? Jadi gini, kalau dia tidak nul, maka kita akan menampilkan yang kita pilih di sini. Tapi kalau dia nul, ya di sini itu ada dua kondisi ya. Jadi di sini ngecek lagi. Jika user ini kita ambil dari user ini, user profile, kita tanya dia, kalau misalnya user profilenya itu tidak sama dengan nul, maka kita akan menampilkan yang sama, tapi dia kita ambil menggunakan network. Networknya dari mana? Networknya dari user profile, gitu ya. Jadi kita tampilin dia, kita copy, ini kita paste seperti ini. Tapi else-nya adalah ini. Kita save seperti ini ya. Jadi kita masuk nih karena ada, kita langsung otomatis kayak gini ya. Kemudian kita pilih gambar, dia baru keganti. Kalau kita set jadi nol lagi, dia akan berubah tetap profile ya, tetap profile yang lama gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak punya profile di sini, maka di sini akan kosong ya. Jadi logiknya di sini kalau misalnya kayak gini, dia nggak ada image gitu ya, no image gitu. Oke, seperti itu aja logiknya, simple. No image aja deh, gini, no image gitu. No image, jadi kita pilih kayak gini, dapet. Kalau kita batalkan, dia bakalan nul, dan kalau diupdate ya nggak ada datanya gitu, nggak bakalan nge-upload ke sini. Oke, ini adalah materi tentang gimana caranya kita ngepick image dari galeri ya. Next kita akan coba update profilnya dan mengupload si file itu ke Firebase storage kita. Itu kita masuk ke video selanjutnya aja.